cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wardatun Masriah. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA N 1 Saklar Ibu, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG Daljab 1 2022 dengan materi menyusun surat pelamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita buka dengan berdoa bersama, ya. Untuk itu Ibu mohon Nak Imran untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Nak Imran. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Doni Sunardi, Dwi Asdem, Herjan, Ekwaden, Imran Nazri, Jihad, Laura, Deli Resmayana, Randa Soraya, Saida, Tuti Purnama, Yudi Pratama. Baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, maka mari kita menyanyikan salah satu
silahkan kalian lihat, ya, keluarkan HP-nya, ya. Silahkan dibuka kembali materi yang Ibu sharekan tadi malam. Sudah diperhatikan apa enggak sesuai dengan arahan guru? Ya. Walaupun begitu, silahkan kalian amati lagi sekali. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencermati, ya, untuk menganalisis kembali surat lamaran yang ada di dalam HP kalian, ya. Mungkin ada kesalahan, baik itu mengenai isinya, sistematikanya, maupun unsur bahannya. Siapa yang sudah menemukan, silahkan langsung angkat tangan untuk mengomentari, ya. Silahkan amati dulu. Menemukan kejanggalan atau kesalahan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan yang kalian cermati. Ada enggak? Saya, Bu. Oh ya. Saya mau menganalisis tempat dan tanggal suratnya. Di sana terdapat kesalahan, yakni unsur kedua nama tempat ditulis dengan huruf kecil. Semestinya huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar atau vertikal. Kapital. Ya, vertikal. Kedua, penulisan alamat surat masih salah karena menggunakan kata kepada dan menulis gendernya dalam aturan baku tidak diaturkan. Ya, bagus. Lanjut, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, bagus. Untuk salah membuka dan adanya pembuka sudah tepat. Yang salah di sini ada di bagian isi, yakni penulisan identitas yang salah karena menggunakan huruf kecil. Sementara menurut aturan harus pakai huruf besar karena di kalimat sebelumnya menggunakan tanda titik dua yang berarti pemberian. Ya, bagus. Ada nggak yang lain lagi yang bisa dikomentari di dalam surat lamaran itu? Saya, Bu. Ya, Untuk bagian alinea penutup terdapat kesalahan kebahasaan, yakni menggunakan kata ganti orang ketiga, yakni kalimat atas perhatiannya semestinya diganti dengan kata bapak atau ibu atau saudara. Kemudian salam penutup, tanda tangan, dan nama terang sudah jelas. mantap. Tepuk tangan. Ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian memang sudah benar, ya. Artinya terdapat beberapa kesalahan di dalam surat lamaran tersebut, termasuk penggunaan unsur kebahasaannya yang terkait yang disampaikan oleh Apra tadi bahwa semestinya ini tidak menggunakan kata sapaan orang ketiga, tetapi hendaknya diganti dengan orang kedua, karena sesungguhnya ketika kita berbicara di dalam surat lamaran itu kita berbicara dengan orang kedua, jadi punyanya diganti dengan bapak atau ibu atau saudara. Baik, sekarang siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan berapa jumlah sistematika surat lamaran pekerjaan? Saya, Bu. Oh ya, Nah Imran. Kalau secara garis besarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Akan tetapi jika dijabarkan menjadi 9, Bu, yakni tempat dan tanggal penulisan surat, yang kedua hal dan lampiran, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima alinea pembuka, yang keenam isi. Nah, isi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identitas diri, yang kedua maksud dan tujuan, dan yang ketiga lampiran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu alinea penutup, yang kedelapan salam penutup, dan yang kesembilan yaitu tanda tangan dan nama terang, Bu. Iya, Nah, Imran, memang Imran ini sangat ahli orangnya. Ya, lanjut. Siapa kira-kira yang bisa ya menyimpulkan manfaat kita mempelajari surat lamaran pekerjaan? Saya, Bu. Ya, Salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar mengidentifikasi dan menyusun surat lamaran pekerjaan, yakni jika kita sudah lamar nanti dan kemudian kita ingin bekerja, maka kita bisa menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai lembaga yang tertuju. Iya, bagus.
apa yang menjadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh kalian semua sudah menjadi sesuatu kebenaran. Artinya dari sana Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari kemarin. Baik, untuk itu sekarang kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Ya, materi yang berikutnya adalah tentang KD 4.3, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Nah, dari KD tersebut ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di sini terlihat ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematikanya. Yang kedua, siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Baik, itu 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari pembelajaran hari ini. Kita bentuk kelompok, tetapi karena kelompoknya yang kemarin sudah bagus, kita pakai yang itu saja ya. Kita tetapkan yang ini saja ya. Ya. Baik, kelompok A ini adalah kelompok iklan, ya. Kelompok B ini kelompok perusahaan. Kelompok C kelompok surat lamaran pekerjaan, dan yang ini kelompok D adalah kelompok pelamar. Nah, terkait dengan mekanisme kerja kalian di dalam kelompok sudah Ibu share dari kemarin, ya. Sudah Ibu share. Apa ada yang mau bertanya terkait dengan mekanisme kerja kita? Tidak ada. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham berarti sekarang Ibu tinggal menjelaskan mekanisme kerja media yang ada di depan kalian. Nah, di sini ada namanya amplop ajaib, ya. Ajaib kenapa dikatakan ajaib? Karena amplopnya punya lubang yang besar kah? Kemudian apakah? Tetapi sesungguhnya kenapa dikatakan ajaib? Karena dia memiliki banyak fungsi. Nah, di sini di dalam amplop ajaib ini, di amplop ajaib ini terdapat 4 amplop. Kenapa 4 amplop? Karena kalian semua terdiri dari 4 kelompok. Nah, apa isinya amplop ini? Amplop ini isinya adalah nama perusahaan yang menawarkan pekerjaan, ya. Jadi nanti ketika kalian mengambil isi amplop ini, kalian akan menemukan lowongan pekerjaan di sana. Jadi silakan kalian membuat surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada lembaga yang kalian ambil di sini, ya. Nah, di sini angka ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui apa fungsi dari masing-masing peserta di dalam kelompok. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil lowongan pekerjaan di amplop ajaib ini. Silakan, wakil dari masing-masing kelompok dengan membawa ini satu, ya. Sudah semua? Sudah. Baik. Sekarang kembali lagi kalian harus melihat, ya. Melihat HP kalian, silakan dibuka lagi. Ya, kemarin Ibu juga sudah sharekan materi, ya. Silakan kalian lihat di HP kalian apa yang Ibu share di sana. Beberapa iklan lowongan kerja, Bu. Oh, beberapa iklan lowongan kerja, bagus. Kira-kira apa yang terbersit di kepala kalian ketika kalian mendengar atau melihat iklan lowongan kerja? Saya, Bu. Ya. Untuk mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan atau pekerjaan. Iya. Kenapa? Karena lowongan pekerjaan itu sangat erat kaitannya dengan upaya mencari kerja. Karena lowongan pekerjaan itu sangat erat kaitannya dengan mencari pekerjaan. Ya, kalau lowongan pekerjaan itu sangat erat kaitannya dengan mencari pekerjaan, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan? Ya, iya, bagus, membuat surat
tahu dasarnya dulu. Apa dasarnya? Yaitu sistematika isi dan unsur kebahasaan itu. Nah, kalau kita analogikan di dalam kehidupan kita sama halnya dengan memasak. Memasak itu sama artinya dengan pekerjaan. Begitu juga dengan surat lamaran, tanpa kita mengetahui aturannya juga tentu tidak akan baik hasilnya. Sehingga tidak salah, pepatah bahasa Inggris mengatakan, ya, learn to walk before you run. Artinya jangan pernah melakukan sesuatu jika kalian tidak tahu dasarnya. Ya, sama, itu sebabnya sekarang ibu mengajarkan kalian bagaimana sistematika isi dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang kemudian kita lanjutkan dengan aplikasinya pada hari ini, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Baik, sekarang kita langsung kepada kegiatan kita, yaitu mendesain proyek, ya, mendesain pekerjaan kita. Silakan sekarang kalian mulai mendesain, karena tadi kalian sudah memilih topik yang ada di sini. Silakan sekarang kalian desain bersama teman kalian. Baik, tadi kita sudah mencabut lot. Sekarang untuk menentukan bagian kita memimpa biar adil. Memimpa gambreng. Memimpa gambreng. Memimpa gambreng. Ini dapat nomor 1 ya. Nomor 1. Pembukaan dan pembukaan. Pipa alaihum gambreng. Aku mau kita identitas diri. Baik, tadi kita sudah bagi tugas. Sekarang kita siapkan alat dan bahan yang kira-kira menunjang proses pelaksanaan proyek kita. Lalu kita mencari dan mencatat informasi atau data yang terkait dengan topik kita hari ini. Untuk menyusun proyek ini, bagaimana kalau ibu kasih waktu 30 menit? Ya. Maaf Bu, mungkin terlalu singkat. Bagaimana kalau 50 menit saja? 50 menit. Gimana kalau 50 menit? Kalau 50 menit kayaknya terlalu lama ya. Ya, bagaimana kalau kita sepakati 40 menit saja? Bagaimana? Setuju dah? Setuju. Nah, jadi sekarang kita sepakati waktu 40 menit untuk menyusun, ya. Silakan kalian susun program kalian bersama dengan kelompok kalian. Nah, ibu kasih waktu sampai 40 menit untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan sama ibu dulu ya. Kalau ada hambatan, tantangan, ya silakan ditanyakan sama ibu. Kelompok Imron. Baiklah teman-teman, sekarang kita mendapat tugas dari guru untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Dan waktu yang diberikan oleh guru yaitu 40 menit. Nah, bagaimana kita mengaturnya supaya kita dapat menyelesaikannya tepat waktu? Bagaimana dong caranya? Caranya kita sepakati teknisnya. Bagaimana yang 40 menit itu kita bagi. 10 menit kita gunakan untuk mencari data atau fakta dan informasi tentang topik yang kita dapatkan. 10 menit kita gunakan untuk menyusun, 10 menit kita gunakan untuk merevisi, dan 10 menit kita gunakan untuk menyusun kembali revisi dan kita konsultasikan ke guru. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah, kita konsultasikan ke guru. Sesuai dengan aturan yang ada di sana. Sesuai dengan aturan 1 Guru, ya, ada apa? ini adalah rancangan
Iya, kan seperti ini. Iya. Oke, kalau sudah sepakat silakan. Tapi ingat jangan lupa memperhatikan unsur yang mesti diperhatikan pertama isi sistematika. Ya, lagi kerapiannya. Bu, kami sudah menyusun jadwal perencanaan proyek, penyusunan jadwal perencanaan proyek. Tempel hasil gambar ini dulu, kemudian revisinya di sini. Bagaimana kalau Kami sudah menyusun jadwal perencanaan proyek. Ini dikirim langsung ke piano. Sampai saya. Masih nggak begini. menyusun revisi. Yang ini Lampiran. lampiran. Ya, Pembukaan. pembukaan. Ya, pembukaan sampai dengan salam jumpa. Jangan hanya pembukaan, kemudian dengan pengumuman aja. Ya, jangan salam jumpa saja. Tetapi mulai dari tasnya. Ya. Bu, apakah bisa menggunakan nama huruf besar di penulisan identitas karena menurut informasi yang saya dapatkan di Google boleh katanya? Oh ya, penggunaan huruf besar di identitas itu boleh dipakai apabila di kalimat sebelumnya itu diakhiri dengan tanda titik. Itu syaratnya, ingat ya. Kemudian kalau di kalimat sebelumnya itu diakhiri dengan tanda titik dua, maka penulisan identitasnya itu harus menggunakan huruf kecil. Besar kecilnya itu perhatikan ya, jangan asal menulis saja ya. Baik, bagaimana ini? Sudah? Masih? Ya, kenapa? Nama kelompok lagi. Nama kelompok juga ditulis. Belakang Nama kelompok. sini. Nah, ini jadi portofolionya nanti ya. Berarti ini nama kelompok. Ya, nama kelompoknya dibuat. Ini kan menghasilkan sesuatu ya. Dan bisa kita tempel juga nanti di bedding. Nah, kemudian ini tulis. Siapa nama anggotanya? Ini dapat membantu saya. Ya, berarti kalian siap untuk mempresentasikan hasilnya? Kalian sudah tahu, silakan salah satu wakil dari masing-masing kelompok menunggu ya, menunggu hasilnya, kemudian yang lain berpencar ke kelompok yang lain untuk mendapatkan informasi di kelompoknya ataupun mendapatkan informasi terkait dengan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang tinggal di kelompoknya itu bertugas untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, silakan. Sekarang
Dan kita kebetulan ingin mengajukan atau melamar ke PT Harkum. Ya. Adapun sistematikanya di sini kita dimulai dari tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua yaitu hal dan lampiran, kemudian alamat surat, kemudian alinea pembukaan. Nah, di sini kami juga menaikkan dari mana kami mendapatkan informasi tentang lowongan kerja ini. Dilanjutkan dengan isi. Dalam isi itu berupa identitas diri, maksud dan tujuan dan lampiran, kemudian alinea penutup, salam penutup, dan terakhir tanda tangan dan nama terang. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Adakah yang mau ditanyakan? Mengapa dalam penulisan perincian Anda, identitas Anda menggunakan huruf kecil padahal di kelompok kami menggunakan huruf besar? Kenapa harus menggunakan huruf kecil? Karena ini merupakan kalimat perincian atau pemberian. Kalimat perincian atau pemberian. Tanda titik dua di sana menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat perincian atau pemberian. Jadi itulah alasan mengapa menggunakan huruf kecil. Kemudian kenapa ada yang menggunakan huruf besar? Berdasarkan buku yang saya baca, ditulis huruf besar ketika kalimat sebelumnya itu diakhiri dengan tanda titik dan bukan tanda baca titik dua. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Kenapa Anda tidak mencantumkan dari mana mendapatkan sumber informasi lowongan pekerjaan dalam surat ini? Karena di sini kami menuliskan menggunakan inisiatif sendiri. Jadi, disinilah letak perbedaan antara surat lamaran yang dibuat berdasarkan inisiatif sendiri dan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Boleh saya kasih masukan? Silahkan. Di surat Anda ini masih ada kesalahan dalam penulisan nama surat, yaitu ada kata kepada yang mana dalam aturan menurut buku yang saya baca tidak dianjurkan karena sudah jelas sasaran atau tujuannya. Kemudian penulisan YTH, semestinya harus YTH-nya yang menggunakan huruf kecil karena merupakan gabungan suku kata. Sekian dari saya. Dalam benda penutup surat ini Anda menggunakan kata sapaannya atas perhatiannya. Bukankah Anda sedang bicara dengan orang kedua, yakni menggunakan kata sapaan bapak atau ibu saudara? Terima kasih atas masukannya. Mengapa Anda tidak membuat kop surat dalam surat lamaran ini? Karena surat ini ada surat pribadi, jadi tidak menggunakan kop. Beda kalau surat ini dibuat suatu lembaga atau suatu instansi untuk dikirim ke instansi lainnya, baru dia menggunakan kop. Itu aja. Baik, sudah semuanya presentasi? Sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian informasikan apa yang kalian dapatkan di kelompok yang kalian kunjungi. Baik itu berupa pertanyaan, masalah, ataupun tanggapan yang kalian berikan terhadap kelompok yang kalian kunjungi. Oke, silakan. Kasih waktu 2 menit. Ya, silakan. Adakah teman-teman kalian setelah berkunjung ke kelompok lain? Ada di kelompok saya mendapatkan adanya kesalahan penulisan alamat dan tujuan identitas, menulis kata kepada dan juga penerbitnya menggunakan huruf besar. Ada yang lain? Kalau saya menemukan adanya kata sapaan yang salah di kelompok 2, di sana ditulis di alinea penutup atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Yang semestinya menggunakan kata sapaan orang kedua, yakni bapak atau ibu saudara. Tadi saya berkunjung ke kelompok 3. Di kelompok 3, pada alinea pembuka, mereka tidak mencantumkan dari mana mereka mendapatkan sumber informasi lowongan pekerjaan itu. Tetapi kata mereka, kenapa mereka tidak mencantumkannya? Karena itu dibuat berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Isi surat lamaran pekerjaan. Menurut mereka, tulisan identitas diri harus menggunakan huruf kecil karena ada tanda titik dua yang menyatakan perincian atau pemberian dari kalimat sebelumnya. Ya, bagaimana semuanya? Sudah? Informasi kepada kelompoknya. Kalau sudah selesai berarti kita lanjut ke refleksi ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Nazri dari kelompok iklan akan menyampaikan bagaimana pengalaman saya selama proses penyusunan surat lamaran pekerjaan. Awalnya saya khawatir tidak akan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Apalagi setelah ibu guru menyampaikan sintak-sintaknya kelihatannya sangat rumit. Akan tetapi setelah saya mengerjakannya bersama kelompok, ternyata pembelajaran pada kali ini sangat menantang dan seru. Intinya pembelajaran pada saat ini sangat menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Ya, wakil dari kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari kelompok perusahaan. Pengalaman saya selama berproses dalam kerja kelompok itu sangat menyenangkan dan seru sekali. Karena sepertinya di sini kita ditata untuk berpikir kritis dan mampu berkolaborasi dengan teman dalam kelompok. Semua dalam kelompok itu kompak untuk mendapatkan produk yang baik dan benar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke siapa lagi? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatun Najwa dari kelompok surat lamaran pekerjaan. Jadi pengalaman saya selama berproses sangat senang sekali karena kita semua dalam kelompok ditata untuk bisa berkontribusi dan menguasai betul apa yang kita kerjakan, sehingga kita tidak ada yang tidak bekerja, semua harus kompak berpikir dan bertindak sehingga apa yang kita hasilkan menjadi bagus sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang berani? Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Soleh Agustina dari kelompok pelamar. Pengalaman saya selama berproses sama dengan yang lain, artinya di sini saya betul-betul merasakan bagaimana kerja kelompok yang sebenarnya. Semua bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekian guru, terima kasih atas pelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar refleksi dari teman kalian terkait bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini, dan kita mendengar bahwa pendapat mereka positif tentang pembelajaran kita hari ini dengan memanfaatkan project based learning, ya, project based learning. Baik, untuk itu kita tepuk hebat sekali lagi, tepuk hebat. Berhasil, sukses, hebat. Ya, masih semangat? Masih. Kayaknya sepertinya kalian sudah agak lelah, ya. Udah yakin kalau kalian bilang semangat. Nah, untuk ngetes konsentrasi kalian, coba kalian berdiri dulu, ya. Kalian berdiri, guys. Dengan konsentrasi
berjalan dengan baik dan benar, tentu kita harus menguasai isi, sistematika, dan juga unsur kebahasan yang ada dalam surat lamar pekerjaan. Sekian dari saya. Ya, bagus. Yang bisa menjelaskan apaan kita mempelajari cara menyusun surat lamaran yang baik dan benar? Bu. Ya. Melalui pembelajaran menyusun surat lamaran pekerjaan, maka ketika nanti kita sudah keluar dari sekolah, kita punya bekal untuk melamar pekerjaan. Itu aja, Bu. Kita langsung menuju ke evaluasi ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kita mulai ya. Siapa yang Ibu tunjuk silakan menjawab. Yang nomor 1. Coba Sophia. Ya. Berdasarkan jenisnya, surat lamaran pekerjaan itu dapat dibagi menjadi berapa? Menjadi 2, Bu Guru, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Bagus. Nomor 2. Doris. Mana Doris? Ya. Bagaimanakah aturan penulisan identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan dan bila mana aturan itu bisa berubah? Aturan penulisan identitas diri harus menggunakan huruf kecil karena ada tanda titik 2 di atasnya yang berarti kalimat itu harus berisi pemberian atau perincian. Penulisannya bisa berubah menjadi huruf besar apabila tema di atasnya atau sebelumnya diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, Nida Abra. Kenapa penulisan YTH, ya singkatan YTH, ditulis dengan menggunakan huruf kecil? Karena selain dia merupakan gabungan TH juga merupakan gabungan suku kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan UUD, walaupun singkatan tapi tetap bisa berdiri sendiri karena memiliki makna sendiri. Bagus. Lanjut, tunjuk tadi Amin Andriani. Mengapa dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri tidak menyebutkan sumber informasi lowongan pekerjaan? Karena sesuai dengan namanya sendiri, inisiatif sendiri, jadi pelamar membuat surat lamaran tanpa harus menunggu ada informasi lowongan pekerjaan. Ya, bagus. Bagus sekali apa yang menjadi jawaban teman-teman. Ya, pembelajaran kita bisa cukupkan sampai di sini. Tetapi perlu diingat bahwa besok ya untuk pertemuan yang selanjutnya kalian pelajari nanti tentang teks cerita sejarah. Ya, sekali lagi untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari teks cerita sejarah. Kalau begitu, karena sudah waktu kayaknya, Ibu minta silakan Nak Ibran untuk memimpin temannya berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, karena waktu yang sudah tidak mengizinkan kita untuk terus bersama, maka marilah kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ada arti dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis